Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang makna nasihat. An-nasihah. An-nasihah. Jadi kan kita kan sering dengar kata-kata nasihat ya. Kata nasihat. Ada orang sholat rajin. Punya temannya itu belum mengerjakan sholat. Kemudian temannya itu dibilang-bilangin. Itu namanya apa? Nasihat dalam bahasa Indonesia. Tapi nasihat itu sebenarnya satu kata kalau dalam bahasa Arab yang punya banyak makna. Jadi bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu terkadang ada persamaan. Contoh kata kitab. Bahasa Indonesia ada, bahasa Arab juga ada. Benar kan? Dan subhanallah rata-rata bahasa yang Indonesia yang ada hubungannya dengan bahasa Arab itu rata-rata urusannya urusan moral. Coba Anda lihat. Akhlak. Adab. Ya kan? Kitab. Benar kan? Sabar. Syukur. Itu rata-rata semuanya urusan moral. Menunjukkan apa? Menunjukkan memang bahwasanya ada pengaruh di dalam bangsa ini daripada ajaran agama Islam. Jadi sampai-sampai bab-bab yang urusan-urusannya itu adalah urusan moral, itu adalah serapannya menggunakan bahasa yang sama dengan bahasa ayat suci Al-Quran. Kitab, adab, akhlak, syukur, sabar, ya kan? Rata-rata itu urusan moral. Martabak, martabak bukan bahasa Arab. Orang Arab tanya martabak nggak ada yang paham ya. Kroket juga bukan bahasa Arab. Itu ya. Itu rata-rata urusan moral. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa serta-merta mengartikan bahasa Arab apabila ada kata yang sama dengan bahasa Indonesia, berarti kita persempit, tidak bisa. Contoh. Kata fitnah dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu sama atau beda? Kata-kata fitnah. Beda maknanya. Ada hadis, ada ayat, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berat dibandingkan pembunuhan. Lah ini bagi sebagian mubalik langsung digunakan untuk tema pidato. Jangan suka memfitnah orang. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kadang-kadang pakai ditafsir lagi. Makanya lebih baik kamu membunuhnya dibanding memfitnahnya. Wah, bahaya itu. Fitnah itu dalam bahasa Arab artinya segala makna yang di situ ada keburukan itu namanya dikatakan dengan nama fitnah. Paham ya? Gitu. Nah, ini al-fitnah tasyad itu insyaallah ayat Quran itu. Bentar. Ini soalnya ngaji di era modern begini kalau salah dikit bahaya soalnya. Jadi kita harus super berhati-hati. Iya, Al-Baqarah wal fitnatu asyaddu minal qatli. Itu ayat suci Al-Qur'an ya. Jadi wal fitnatu asyaddu minal qatl itu ada wal fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan. Itu yang dimaksud bukan fitnah dalam bahasa Indonesia, tapi yang dimaksud adalah itu kata-kata fitnah yang masuk di situ sebagian ulama memaknai itu adalah al-kufru. Dosanya kufur itu lebih besar daripada dosanya pembunuhan menurut sebagian tafsir. Jadi tadi benar tadi itu ayat suci Al-Qur'an. Nah, begitu juga dengan kata nasihat. An-nasihah di dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu berbeda. Kalau bahasa Indonesia nasihat itu artinya adalah apa perkataan-perkataan baik atau arahan-arahan yang baik kepada orang itu dinamakan dengan nasihat. Tapi kalau dalam bahasa Arab nasihat itu artinya adalah kalimatun yu'abbaru biha an jumlati iradatil khairil mansuhlah. Nasihat itu maknanya sangat luas. Jadi semua kebaikan yang kita inginkan kepada orang yang kita berikan itu namanya nasihat. Namanya nasihat. Dalam bahasa Arab ya. Ada orang lapar Anda kasih roti, itu nasihat. Itu merupakan nasihat. Ada ayat suci Al-Quran, Anda baca Al-Quran itu dengan benar, itu namanya nasihat. Jadi semua kebaikan yang diharapkan dari nasih, sang pemberi kepada al-mansuh yang diberi, itu namanya nasihat. Makanya ada hadis ini penting, hadis ini juga masuk di kitab Arba'in Nawawi. Jadi kalau ada hadis sama Imam Nawawi kok dimasukkan dalam kitab Arba'innya, 40 hadis itu berarti hadis-hadis yang punya nilai-nilai yang sangat penting. Yaitu Nabi SAW bersabda,
Innad dina an-nasihatu. Sesungguhnya agama itu adalah an-nasihah, berbuat baik. Diulang lagi, innad dina an-nasihatu. Sesungguhnya agama itu adalah berbuat baik. Innad dina an-nasihatu. Sesungguhnya agama itu adalah berbuat baik. Salah tamaratin, diulang 3 kali oleh Nabi Muhammad. Sepertinya Rasulullah, liman berbuat baik pada siapa? Kata Nabi menjawab, lillah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimina, wa amatihim. Agama itu adalah nasihat. Kepada siapa? Nasihat kepada Allah, kepada kitab suci, kepada rasulnya, kepada para pemimpin kaum muslimin, dan kepada kaum umum di antara kaum muslimin. Itu adalah inti daripada ajaran agama. Paham ya? Daripada ajaran agama. Jadi hadis ini itu mencakup Islam dan isinya semuanya. Ada di hadis ini. Islam dan semua isinya ada dalam hadis ini. Makanya kalau kita mau terangkan detail, waktunya panjang. Makanya tidak usah detail-detail. Kalau panjang Anda capek, yang ngomong lebih capek lagi. Sama-sama capeknya. Kita singkat-singkat aja. Jadi agama itu intinya berbuat baik. Ada perbuatan baik dari kita. Kepada siapa? Lillah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimina, wa amatihim. Berbuat baik kepada Allah, kitab suci, para rasul, para imam, para pemimpin, dan nanti orang-orang umum di antara kaum muslimin. Sekarang kita bahas. Berbuat baik kepada Allah itu maksudnya gimana? Loh, kita kan Allah yang baik sama kita, kok kita berbuat baik kepada Allah? Maksudnya gimana? Berbuat baik kepada Allah itu maksudnya adalah diri kita itu berbuat yang terbaik sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana menjadi hamba Allah yang terbaik? Adalah sihhatul i'tiqadillah. Itu kita punya keyakinan yang benar kepada Allah. Punya keyakinan yang benar kepada Allah. Contohnya bil wahdaniyah, tentang keesaan Allah. Itu. Tentang wujudnya Allah. Dan satu tentang qidam, baqo, dan lain sebagainya. Mensifatkan Allah dengan sifat yang layak, dan kita semuanya menjauhkan sifat-sifat yang tidak layak dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pelajaran daripada pelajaran tauhid. Makanya penting kita juga ngaji ilmu tauhid. Ada kitab Aqidatul Awam, itu di situ misinya kitab tauhid komplit itu. Dulu tuh ulama kalau buat kitab tauhid panjang-panjang. Jadi orang kadang-kadang mau belajar itu capek duluan gitu loh. Sampai datang satu ulama Mesir, Imam Dardir, itu membuat kitab tauhid tapi ringkas. Setelah itu muncul Imam Ahmad Al-Marzuki. Beliau punya karya dalam urusan tauhid yang lebih ringkas lagi, Aqidatul Awam, dan itu beliau dapat ketika bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Isinya adalah urusan tauhid. Bagi kita yang percaya seorang soleh bisa mimpi ketemu Nabi, maka kita semuanya yakin bahwasanya isi Aqidatul Awam itu adalah hal yang penting untuk diketahui setiap kaum muslimin. Penting itu. Aqidatul Awam. Ini nanti disitu kita harus tahu. Sekarang ini kita ini hamba Allah. Penting enggak kita ini harus kenal sama Allah? Penting. Terus kita kalau mau kenal Allah gimana? Pertama, wujud. Allah itu ada. Nanti akan tanya lagi, Allah ada yang mulai kapan? Qidam. Sebelum ada kapan sudah ada Allah. Allah itu maha dahulu. Kalau kita kan ada permulaannya kan? Kita kan dari tiada menuju ada. Tapi kalau Allah itu adalah zat wajibul wujud, zat yang selalu ada. Paham ya? Kok Allah sampai kapan? Kalau kita ada masa berlaku. Nah lagi ya, bisa mati. Mudah-mudahan panjang umur semuanya insya Allah. Tapi kalau Allah nggak ada, maha kekal, tidak ada akhirnya. Kita ada awal, ada akhir. Tapi kalau Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Kayak orang-orang sebagian ulama itu kalau mau ceramah kan doanya alhamdulillah al-awal bila ibtida wal akhir bila intiha. Segala puji milik Allah, zat yang paling utama tidak ada permulaannya, dan zat yang paling akhir tidak ada ujungnya. Suatu Allah itu bentuknya seperti apa sih? Mukhalafatul lil hawadits, enggak sama dengan makhluknya. Allah itu ada berapa sih? Wahdaniyah, 1. Masa Tuhan 5? Nanti Tuhannya bekerja sama, itu namanya bukan Tuhan. 5 itu Power Ranger itu. Nah ada Tuhan kok 5. Tuhan itu ya enggak masuk akal. Tuhan itu lebih dari 1 tuh enggak bisa, enggak masuk akal. Karena Tuhan itu pasti punya kekuasaan mutlak. Bisa, Beb.
Ada Tuhan pagi, ada Tuhan sore. Loh, itu namanya karyawan rumah sakit, dari pagi semalam. Tuhan tuh enggak begitu. Terus kalau Tuhannya waktunya sore, berarti Tuhan pagi ngapain? Ya nganggur. Ya masa Tuhan nganggur? Diem aja, ya masa Tuhan diem aja? Tuhan itu maha punya kekuasaan yang mutlak. Paham ya? Alhamdulillah. Jadi kita harus belajar ilmu tauhid apa? Itu ilmu mengenal Allah. Jadi jangan sampai kita tuh punya Tuhan Allah tapi kita nggak ada gambaran tentang sifat kesempurnaan Allah. Kan keliru kalau begitu. Ya, salah kalau begitu. Kita harus punya gambaran tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Saya dipahami ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Penting ini bab penting. Dan setelah itu tandanya kita an-nasihatulillah adalah berusaha untuk mengerjakan sesuatu yang di situ ada keridhaan Allah. Yang Allah ridho itu apa sih? Ini kita malam begini, yang Allah ridho saat kita yang untuk kita lakukan dalam ini kita ngapain? Oh, cari ilmu, Allah ridho, ya udah, semangat. Udah satu menjauhi semua yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya itu ikhlas, benar-benar tulus, tidak ada tendensi apapun di dalam kita menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namakan nasihatulillah. Jadi kalau ada hamba yang ingin menjadi hamba yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka langkah yang dilakukan adalah kenal Allah dengan baik, yaitu beramal mencari ridho Allah dan menjauhi yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, berjuang agar ketika menghambakan dirinya kepada Allah, dia berjuang setulus mungkin. Itu adalah hamba yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia menjadi hamba yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu yang pertama, wan nasihatu li kitabi, berbuat baik kepada kitabnya Allah. Gimana? Mengimani. Beriman bahwa Quran itu memang kalamullah, wahyu ilahi. Itu ayat suci Al-Quran. Nah, jadi kalau kita mau belajar sejarahnya Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW itu mendapatkan wahyu, itu prosesnya jangan Anda kira gampang. Duduk, udah dapat wahyu, begitu terus enteng begitu aja. Tidak semudah itu. Sebelum mendapatkan wahyu, Rasulullah SAW itu tiba-tiba jadi orang yang senang menyendiri. Jadi merasa tidak nyaman di tengah keramaian, senang menyendiri, pergi ke gua di sana ibadah, menyendiri. 6 bulan sebelum mendapatkan wahyu, Rasulullah SAW itu sering mimpi. Dan mimpi itu lihat cahaya seperti kelihatan cahayanya subuh. Gitu, cahaya membentang begitu. Seperti kelihatan cahaya apa? Fajar. Kemudian setelah itu, setelah tiba masanya, maka ketika itu Nabi Muhammad SAW, beliau itu berjumpa dengan malaikat Jibril. Setelah itu sampai kisahnya masyhur Iqra. Ulang sampai 3 kali. Itu Nabi jawab ma'ana biqari. Terus begitu ma'ana biqari sampai akhirnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ila akhir surah, itu maksudnya sampai ila akhir ayat, sampai ayat yang kelima ketika itu. Setelah itu Rasulullah SAW kembali pulang ke rumah, ketakutan. Itu satu dihibur sama Siti Khadijah. Nabi kan mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, saya takut terjadi sesuatu pada diri saya. Khadijah, enggak. Tidak akan ada apapun yang terjadi pada engkau. Engkau itu orang yang baik, engkau itu orang yang peduli, engkau itu orang yang suka berbuat kebaikan, nyambung tali silaturahmi, bantu orang yang susah, enggak akan ada apa-apa. Sampai akhirnya berjumpa dengan Waraqah bin Naufal, itu dikatakan itu adalah namus, itu malaikat Jibril yang pernah mendatangi Musa. Sampai akhirnya ketika itu wahyu terputus ketika itu. Terputus wahyu. Ada yang bilang 6 bulan, ada yang bilang sampai 3 tahun. Ada masa fatrah wahyu itu ketika itu. Dan di masa fatrah wahyu ini berat benar yang dialami sama Rasulullah. Ketika itu Rasulullah merasakan saya ini udah mau diangkat, dikasih sesuatu sama Allah, tapi kok saya nggak siap. Sampai-sampai Nabi itu ketika naik ke gunung, kadang-kadang Nabi pengen terjun. Setiap Nabi itu akan terjun, muncul malaikat Jibril. Anta Rasulullah. Wah, ini nggak jadi. Sampai akhirnya, ya ayyuhal mudaththir. Turun surat yang berikutnya. Sampai akhirnya satu, barulah Nabi Muhammad SAW itu berdakwah. Ini benar, Rasulullah SAW kalau sudah mendapatkan wahyu, Masya Allah. Pernah itu cuacanya dingin, Nabi SAW itu badannya berkeringat. Kenapa? Karena ketika itu mendapatkan wahyu. Bisa bayangkan, cuaca dingin itu harusnya berkeringat apa enggak? Enggak kan? Tapi karena
beratnya mendapatkan wahyu sampai Rasulullah SAW itu akhirnya berkeringat ketika itu. Jadi Quran ini benar-benar kalam ilahi. Nah, sebagian orang-orang yang musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang yang intelektual mengatakan itu bukan wahyu, nggak ada orang dapat wahyu. Itu adalah hasil pemikirannya Muhammad sendiri. Ini ucapan yang paling konyol dan sangat mudah dibantah. Kalau orang itu hasil pemikiran sendiri, mestinya takut apa enggak? Enggak kan? Tapi karena benar-benar ini bukan dari pemikiran Nabi sendiri, Nabi dapat dari Allah, sehingga ada masa takut ketika itu. Wajar aja. Takut kan ketika Nabi Muhammad. Kenapa? Karena memang itu nggak pernah beliau alami sebelumnya. Dan kalau memang itu hasil pemikiran sendiri, kira-kira ada nggak masa jeda tanpa wahyu? Harusnya nggak ada kan? Ada terus tuh harusnya wahyu, tapi kan ada masa jeda. Tiba-tiba nggak ada wahyu ilahi sama sekali. Nah, berarti itu bukan dari pemikiran Nabi SAW itu sendiri. Itu. Itu ada benar-benar dari wahyu ilahi. Sekarang ini kita mungkin nggak dapetin seperti itu. Tapi kita harus tahu zaman ini berkembang, fitnah juga semakin banyak. Ketika nanti tuntutan zaman menjadikan orang itu semakin kritis, masa ada orang dapat wahyu ilahi dan lain sebagainya, kita harus bisa jawab. Ketika dia main logika, maka kita harus bisa menjawab juga dengan logika. Ada yang bilang, mustahil Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu. Masa Nabi tengah duduk sama sahabat, tiba-tiba malaikat Jibril datang kemudian memberikan wahyu. Harusnya kan sahabat juga lihat malaikat Jibril. Masa Nabi Muhammad yang malaikat Jibril, yang sahabat juga nggak lihat malaikat Jibril? Kan ada yang ngomong begitu juga. Jawabannya gampang. Mas, matanya orang itu beda-beda. Matanya Nabi Muhammad kuat menyaksikan malaikat. Matanya orang lain nggak kuat lihat malaikat. Contohnya. Ada orang buta warna sama orang normal. Lihat warna hijau. Yang warna normal kelihatan enggak? Kelihatan kan? Hijau. Yang buta warna kelihatan enggak? Loh, yang satu lihat, yang satu enggak lihat. Terjadi enggak dalam kehidupan? Sama. Begitu juga terjadi dalam kehidupan Rasulullah SAW. Makanya ketika ada pendapat yang menyatakan Nabi Muhammad itu melihat Allah, ya benar memang beliau itu melihat Allah Subhanahu Maha Mata. Beliau itu memang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi berbuat baik kepada kitab suci, ayat suci Al-Quran adalah beriman, mengamalkannya. Itu yang ketiga adalah berusaha membacanya dengan baik. Berusaha membacanya dengan bagus. Jadi jangan baca Qurannya aja baik, jangan. Baca Quran dengan bagus. Setelah itu mengagungkan Quran. Jangan Quran taruh di bawah, Quran taruh di dekat tempatnya. Kadang-kadang Quran di rumah tumpuk di bawahnya majalah-majalah. Alhamdulillah min dzalik, enggak boleh. Saya itu berusaha untuk memahami isi Al-Quran, memahami isinya. Karena bagaimanapun juga ayat suci Al-Quran itu lihat baru ayati. Quran itu adalah untuk direnungkan isinya dan ayat-ayatnya. Memang itu adalah tujuannya Quran untuk itu. Begitu ya? Tujuannya Quran itu memang untuk seperti itu. Dan setelah itu juga di sini wadzabbu anhu min ta'wilil ghalin wa ta'anil mulhidin. Dan setelah itu kita semua juga bagi yang mampu adalah membela Quran. Tapi ini bagi yang mampu ya. Daripada takwilnya orang-orang yang melampaui batas. Orang yang melampaui batas. Ghalin ini lebih cepat diartikan orang-orang yang berlebihan itu. Berarti ya radikal. Radikal yang beneran radikal ya. Jadi menggunakan tafsir Al-Quran itu dengan hal-hal yang fanatik, hulu. Wa ta'anil mulhidin, dan daripada orang-orang yang suka mengingkari. Ngenteng-ngentengkan. Ya, sudah menyampaikan sekarang ini kita dikepung di antara dua aliran yang sama-sama aneh. Yang satu semuanya serba haram, yang satu semuanya serba halal. Satu lagi semuanya serba haram, lagi semuanya serba halal. Yang serba haram ada, apa aja haram. Enggak ada di zaman Nabi haram. Begini dikit haram, ini haram, ini haram. Bahkan sholat pakai sarung di bawah mata kaki dibilang haram. Ini ngaji fikih saya tidak pernah ketemu madhab manapun juga ini. Lah kamu itu kalau pakai baju, selama baju kamu tidak najis, memang kamu tadi di sini, bajumu itu sampai perempatan sana lah, sah sholatmu. Gak ada yang bilang haram itu. Kecuali kalau niatnya untuk sombong. Itu paham ya? Kan tidak ada orang Ustaz ingetin. Aneh ya, tolong apa di atas mata kaki itu celananya. Tidak ada masalah, di bawah mata kaki juga boleh. Gak ada masalah itu. Dulu di zaman Nabi, orang-orang kaya itu kalau sombong tunjukkan pakaian itu sampai nyenggol tanah. Di zaman Nabi seperti itu dulu. Nah, Pak, tandanya orang sombong begitu.
Sombong sampai bawah tanah. Yang fakir-fakir di atas mata kaki. Karena Nabi hati-hati. Yang nurunkan niatnya sombong, itu nanti diancam dengan sekian banyak hadis tentang ancaman seperti itu. Setelah itu Sahabat Siddiq juga pernah, ya Rasulullah ini sarungnya kadang-kadang melorot. Enggak, kan niatmu bukan sombong. Berarti apa? Pakaian di bawah mata kaki itu yang haram adalah ketika diniatin untuk sombong. Zaman sekarang udah gak ada yang begitu. Jadi paham ya? Nah, caranya ada golongan yang semuanya haram, ada lagi semuanya halal. Semuanya halal. Zina halal, tapi namanya milkul yamin. Wah, ada yang model begitu. Nanti nikah sesama jenis halal, hak asasi manusia. Nikah beda agama halal, ahlul kitab. Nanti semuanya halal pokoknya. Nah, kita yang ada di tengah. Ada Quran, ada hadis Nabi, ada ijma, ada qiyas, ada aturan ulama, ada fikih. Itu yang awal kita, mana haram dan mana halal. Begitu ya, mana haram dan mana halal itu yang awal kita semuanya. Dan selamat semuanya insyaAllah. Setelah itu, berbuat baik kepada Rasulullah. Lillah, wali kitabihi, wali rasulihi. Rasulullah, gimana? Membenarkan nubuahnya, mengimaninya. Gitu. Membenarkan nubuahnya, mengimaninya. Nah, di sini disebutkan oleh Imam Abu Bakar Al-Ajuri. Jadi orang berbuat baik kepada Rasulullah SAW itu ada dua macam. Berbuat baik ketika Nabi masih hidup. Caranya gimana? Caranya yaitu kita menolong Nabi, membela Nabi dan memusuhi siapapun yang memusuhi Nabi, taat dan patuh total kepada Nabi, dan siap berkorban nyawa dan harta untuk Nabi. Itu namanya an-nasihah li rasulihi fi hayati, ketika masa hidupnya Nabi tersebut. Jadi berjuang bersama, memusuhi musuhnya, taat, patuh, dan siap berkorban jiwa, raga, nyawa, harta semuanya untuk Nabi Muhammad SAW dan untuk Nabi-Nabi yang lainnya. Nah, kalau sudah wafat gimana? Bisa menghormati, iltizamu tauqir wal ijlal, menghormati, melazimi penghormatan dan pengagungan pada Nabi Muhammad SAW. Yang Nabi kita kan Nabi Muhammad. Jadi rasa hormat kita kepada Nabi Muhammad tidak boleh hilang. Sekalipun Nabi SAW tidak lagi berada di alam yang sama dengan kita, tapi tidak boleh hilang penghormatan kita terhadap Rasulullah. Kemudian setelah itu, al-muthabarah ala ta'allumi sunnatih. Dan kita selalu berusaha untuk mempelajari sunnah-sunnahnya. Sunnah itu satu kata yang punya banyak makna. Kalau saya bicara sunnah, apa dulu? Ilmu hadis. Sunnah itu artinya perbuatan, ucapan, ketetapan, syama'il, karakteristik, ciri fisik Nabi Muhammad SAW dalam ilmu hadis, itu namanya sunnah. Saya bicara sunnah dalam ilmu fikih, ada. Dikerjakan, berpahala, ditinggalkan, tidak berdosa. Sunnah itu di dalam ilmu fikih. Sunnah dalam ilmu akidah ada. Ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, kita berusaha mempelajari semua ajaran Rasulullah SAW. Wa syiddatul mahabbatilah, punya kecintaan yang kuat kepada Rasulullah SAW. Insyaallah. Tadi disampaikan nasihat oleh Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Beliau menyampaikan begini. Nasihat yang ini penting untuk kita renungkan di akhir zaman. Problem kita ini sebenarnya bukan hanya sekedar urusan ekonomi atau urusan pandemi misalkan, atau urusan apapun juga enggak. Problem kita itu adalah ketika kita enggak dekat dengan Nabi Muhammad. Karena kalau kita tuh dekat dengan Rasulullah, enggak ada problem hidup kita ini, enggak ada jadi susah. Kalau kita meluangkan waktu kita untuk mempelajari kehidupannya Rasulullah, meluangkan waktu kita untuk mendengarkan hadis Nabi, dan kita punya hubungan dengan Nabi, dengan bersolawat kepada Nabi, itu nggak ada yang susah. Itu jadinya Allah pasti akan ngasih kebaikan untuk kita semuanya. Bahkan pola pikir kita tuh jadi pola pikir yang memandang hidup itu menjadi hidup yang baik untuk kita semuanya. Jadi problem kita ini bukan urusan itu. Problem kita ini adalah kita kurang dekat dengan Nabi Muhammad. Padahal itu adalah solusi di akhir zaman ini. Zaman fitnah itu solusinya Rasulullah SAW. Semua yang kita alami dan yang akan dialami oleh umat ini, fitnah-fitnah akhir zaman itu semua sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sahabat Nabi yang paling sering meriwayatkan hadis tentang fitnah, utamanya fitnah akhir zaman, itu Hudzaifah ibn Yaman. Beliau meriwayatkan lebih dari 100 hadis tentang urusan fitnah akhir zaman. Baru satu sahabat itu. Ada semuanya. Cuma kita mempelajari apa enggak gitu aja. Jadi ada rasa cinta dengan Rasulullah SAW. Wattafaqquh fi syari'atih, berusaha mendalami syariatnya.
wa mahabbatu ahli baitihi wa ashabih, mencintai keluarga Nabi dan semua sahabat-sahabat Nabi. Mencintai keluarga Nabi dan semua sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, kita semuanya juga bersikap kasih sayang kepada umat Nabi. Masuk bagian daripada kita an-nasihatu li rasulihi. Dan itu kita berusaha untuk semakin mengenal akhlaknya Nabi, sejarahnya Nabi, adabnya Nabi. Usaha seperti itu juga termasuk kita sudah berbuat baik kepada Rasulullah SAW. Ya. Jadi ini semuanya bisa dilakukan kalau kita sudah punya bibit rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Imam Abul Qasim Al-Qushairi, beliau meriwayatkan ada salah seorang raja dari Khurasan bernama Amr bin Laith. Beliau itu ketika setelah meninggal dunia, salah seorang muridnya bermimpi berjumpa dengannya. Nah, nanya, kamu ini kan seorang raja, gimana keadaanmu setelah kamu meninggal dunia? Dijawab, saya ini diampuni sama Allah. Loh, kenapa kamu kok diampuni sama Allah? Iya, saya tuh pernah bawa pasukan. Ketika saya naik ke gunung dan saya lihat pasukan saya itu banyaknya luar biasa. Saya kagum, kok banyak benar ya pasukan saya. Maka saya ketika itu berharap, ya Allah, seandainya saya ada di zaman Nabi Muhammad SAW, maka semua pasukan saya akan saya kerahkan untuk membela Nabi Muhammad mati-matian. Cuma niat begitu aja, sama Allah dihargai dan diampuni dosanya semuanya karena itu. Bagian barokahnya niat. Niatnya apa? Niat mau jadi orang yang menyenangkan Nabi Muhammad. Jadi Anda kalau misalkan umpama nih, ada seorang chef, tukang masak hebat. Anda ketika masak dan Anda mikir begini, seandainya saya ini hidup di zaman Nabi, saya akan hadiahkan masakan yang terbaik untuk Nabi Muhammad. Baru saya buat dari pagi sampai sore, tapi Nabi suka, saya akan perjuangkan itu. Itu chef bisa masuk surga karena itu. Kalau ada seorang penjahit, Anda mikir begini, seandainya saya hidup di zaman Nabi, saya akan jahitkan pakaian yang terbaik untuk Nabi Muhammad. Anda bisa masuk surga karena itu. Ketika dalam hati ada kesungguhan niat untuk menyenangkan Rasulullah SAW. Itu. Oh, saya insinyur, saya akan bangun ke rumah Nabi Muhammad. Bisa. Apa yang bisa kita lakukan? Tapi nyambungnya sama Rasulullah langsung. Diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa aman nushu li aimmatil muslimin, dan berbuat baik kepada para pemimpin kaum muslimin. Para pemimpin kaum muslimin itu bisa bermakna para pemimpin yang sah di pemerintahan, juga bisa bermakna para ulama. Sikap kita gimana? Bahwa kita berbuat baik kepada para pemimpin dengan kita tidak melakukan pemberontakan, dan kemudian kita taat dan patuh kepada pimpinan, itu termasuk wan nasihatu li a'immatihim. Itu ya, a'immatihim. Dan kita meninggalkan hal yang enggak perlu seperti menjelek-jelekkan dan lain sebagainya, enggak ada gunanya semuanya. Lebih bagus doa. Lebih bagus kita doakan, itu akan lebih manfaat. Seandainya semua orang yang menggunakan waktunya hanya untuk menghina orang lain, diganti waktunya untuk mendoakan orang itu, maka orang itu mungkin bisa berubah berkat doanya dia. Tapi kadang-kadang nggak sibuk mendoakan, sibuknya mencaci maki dan lain sebagainya gitu. Umpama nih. Katakanlah ada orang namanya Abdullah. Abdullah ini jadi bos, jadi pimpinan. Karyawannya banyak. Abdullah ini kadang-kadang bersikap ngawur, kasar, keras. Akhirnya pimpinan itu setiap hari ngomongin dia, jelek-jelekin dia, nyaci maki dia. Seandainya semua karyawannya itu setiap hari nggak usah ngomongin dia, nggak usah jelek-jelekin dia, nggak usah menghina dia, tapi diganti mendoakan dia, mungkin berubah Abdullah ya. Karena berkat doanya. Cuma nggak mau orang-orang. Wah, kalau enggak ngomong itu enggak lego, enggak puas. Enggak bisa gitu. Kemudian satu juga berbuat baik kepada li'aimatihim, itu juga bermakna berbuat baik kepada para ulama. Hormati orang-orang yang punya ilmu agama di sekitar kita. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang berkah itu, bagi yang mengajar, guru-guru TPA tuh hormatin. Hormatin tuh guru TPA. Saya membayangkan tuh ada setiap kampung tuh ada guru TPA-nya, dan orang-orang kaya nanti berusaha untuk membantu kehidupannya. Guru TPA-nya rumahnya jelek, gimana caranya ikhtiar, iuran nanti bangunkan rumahnya. Ini orang penting ini. Ini mendidik moral bangsa ini. Insya Allah, guru-guru TPA itu. Satu saatnya mengajar dan lain sebagainya begitu. Nah, saya itu
Dan bersikap baik kepada kaum muslimin secara umumnya. Gimana? Ya, berbuat baik untuk urusan dunia mereka, urusan akhirat mereka, menutupi aib mereka. Nah, satu, membantu siapapun antara mereka yang kekurangan, itu termasuk berbuat baik kepada kaum muslimin secara umumnya. Nah, hadis ini merupakan inti daripada ajaran agama. Nah, jadi urusan akidah ya dapat, urusan ibadah ya dapat, urusan suluk akhlak juga ada dapat. Nah, kita semuanya kita harus jadi orang yang berbuat baik. Baik kepada Allah, baik kepada ayat suci Al-Quran, baik kepada Rasulullah, baik kepada para pemimpin, bisa bermakna pemimpin, atau sebenarnya juga para ulama, dan juga bisa baik juga pada kaum muslimin secara umumnya. Dan termasuk baik pada kaum muslimin secara umumnya itu adalah ketika kita mulai ngajarkan sholat, ngajarkan wudhu dan lain sebagainya begitu. Ada satu kisah. Nah, kisah seperti ini yang percaya alhamdulillah, yang nggak percaya pokoknya saya punya dalil. Nabi SAW itu beliau bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah." Barang siapa yang menyaksikanku di dalam keadaan tidur, mimpi berjumpaku dalam keadaan tidur, maka dia akan berjumpa denganku dalam keadaan terjaga. Artinya mungkin saja ada orang di masa saat ini bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga seperti kita saat ini. Bisa aja. Bisa aja. Anda yang ada di rumah dengan saya, Anda beda dimensi loh dengan saya. Saya di Solo, Anda mungkin di tempat-tempat macam-macam ya. Ada lihat dari HP, ada lihat dari TV, ya kan? Anda lihat dari tempat-tempat Anda masing-masing. Tapi kita bisa jumpa. Bisa jumpa dan sama-sama sadar, walaupun di sebuah dimensi yang berbeda. Enggak menutup kemungkinan juga bisa orang hidup di zaman sekarang ini berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terjaga sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ada salah seorang ulama bernama Habib Ja'far Al-Attas. Beliau itu ketika di Madinah berusaha untuk mendekatkan dirinya pada Nabi Muhammad. Macam-macam ibadah sholawat. Sampai akhirnya berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga. Ya Rasulullah, berikanlah kepadaku Fathul Kabir. Foto terbukanya semua urusan kebaikan dan terbukanya itu yang besar untuk saya. Kata Nabi, kalau kamu pengen Fathul Kabir, kamu datang ke tempatnya Ahmad bin Umar bin Sumit. Selesai dari perjumpaan itu, Ahmad bin Umar bin Sumit terkenal tuh, ada di daerah Syibam. Syibam itu kota di daerah provinsi Yaman Selatan, daerah Hadramaut sana. Pergi langsung ini Habib Ja'far ini, tempatnya Habib Ahmad bin Umar bin Sumit. Ahmad bin Umar bin Sumit ini adalah salah seorang ulama yang hidupnya hanya untuk dakwah. Bahkan sampai-sampai tukang-tukang itu di masa beliau, itu semuanya ngaji kitab. Udah tukang lempar-lemparan batu itu sambil bahas kitab. Ini dalam kitab ini itu rukun salat tumakninah masuk apa enggak yang dibahas itu. Tumakninah begini, bahas kitab sambil lempar-lempar, tukangnya loh ini. Nah, apalagi imam masjidnya ya. Tukangnya aja lempar-lemparan botol sambil bahas kitab kok. Saking beliau tuh dakwahnya berhasilnya luar biasa. Satu daerah itu sampai cinta ilmu semuanya. Datang Habib Ja'far Al-Attas kepada Habib Ahmad bin Umar bin Sumit. Habib, saya sudah berjumpa dengan Nabi terjaga. Saya sudah tinggal minta ini. Sama Nabi, permintaan saya dialihkan ke engkau. Saya minta Al-Fathul Kabir. Terbukanya semua pintu kebaikan yang banyak. Tapi Habib Ahmad, kamu bakal dapat. Syaratnya satu. Gunakan lisanmu untuk berdakwah di jalan Allah. Oke, siap. Keluar dari situ lihat ada orang pedalaman, bisa sholat, tidak bisa. Wudu bisa, nggak bisa. Diajarin wudu sholat sampai bisa langsung mendapatkan Fathul Kabir. Terbukanya semua pintu kebaikan yang besar. Kenapa? Karena barokahnya dia mengajarkan dakwah kepada kaum muslim. Nah, saya sering ditanya, apakah yang dakwah itu harus ustadz? Enggak. Ada da'i, ada mubaligh, ada alim. Ini masing-masing bidangnya. Da'i ini orang yang mengajak dakwah. Tugas kita semuanya. Dengan cara apa yang Anda bisa? Nge-share aja Anda masuk berdakwah kok ini. Nge-share aja Anda dakwah. Ada yang lihat di kajian ini ada kisah yang bagus, Anda tulis, Anda share. Dakwah itu. Da'i siapapun bisa. Ada seorang bapak nyuruh anaknya sholat, sampai anaknya senang sholat, itu dakwah. Bapak gandeng anak ke masjid, itu dakwah. Ngajak orang kepada kebaikan, semua bentuknya apapun juga itu termasuk dakwah. Bisa dipahami ya? Itu termasuk dakwah.
Jelas? Dakwah itu, dai semuanya. Apapun profesi Anda jadi dai bisa. Anda tukang potong rambut bisa. Anda punya warung bisa jadi dai. Punya warung gampang. Jangan lupa doa sebelum makan. Berapa banyak orang yang mungkin makannya nggak pakai doa, gara-gara lihat itu jadi ingat. Dan sampai gitu sih, jika Anda lupa, Anda makan belum berdoa, baca Bismillahirrahmanirrahim itu kan. Baca itu dakwah itu. Bisa. Siapapun itu bisa dakwah. Tapi ilmu balik yang bisa menyampaikan. Harus pintar, Bib? Enggak. Yang penting jangan bahas hukum loh ya. Cuma cerita-cerita, mubalik silakan, enggak apa-apa. Yang penting jangan bahas hukum. Jangan bahas istimbat. Jangan bahas tafsir. Jangan bahas makna hadis. Nyebutkan hadis sesuai dengan yang dia pahami. Yang dia pahami juga dari orang yang benar, enggak apa-apa. Mubalik menyampaikan, silakan. Karena dakwah itu enggak harus pakai lisan kok. Dakwah itu diem aja bisa kok. Bisa dakwah itu diem aja. Anda tinggal di satu kampung, Anda kalau mau waktunya sholat itu, Anda sebelum maghrib Anda sudah jalan ke masjid, Anda habis mandi rapi, Anda baunya harum, Anda jalan ke masjid dengan semangat. Orang ngelihat itu kira-kira tertarik enggak jadi ke masjid? Tertarik kan? Itu dakwah. Nggak usah pakai ngomong, Anda bisa jadi dai tanpa Anda harus bicara. Bahkan kadang-kadang kalau Anda tuh jadi orang benar-benar menikmati ibadah, wajah Anda bisa berdakwah, tanpa wajah Anda tuh mengucapkan apapun juga, bisa. Bisa dakwah. Dulu ada seorang ulama, Anda kalau pengen lihat wajahnya bisa Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad. Itu wajahnya adem Pak, dilihat. Anda cari di Google ketemu, putih gitu Habibnya. Itu dakwah di Afrika, Islam kan ratusan ribu orang ketika itu. Karena ada orang masuk Islam, cuma karena apa? Cuma karena lihat wajahnya aja. Tanya, kamu kok masuk Islam kenapa? Kan dia belum ngomong apa-apa. Enggak, saya begitu lihat wajahnya, saya tahu ini orang nggak mungkin salah ajarannya ini. Mungkin salah. Ini ajaran nggak mungkin keliru ini. Hanya karena lihat wajahnya aja. Dakwah. Bisa dengan wajah Anda bisa berdakwah. Anda dengan pakaian Anda yang rapi ketika Anda ke masjid, Anda bisa berdakwah. Kadang-kadang ke masjid pakai sandal, Masya Allah, sandal satunya biru, sebelah sini hijau. Pakai baju yang baunya kadang nggak mandi. Pakai baju seger, Anda tuh kayak seneng loh, mau ketemu, kayak seakan orang mau ketemu dengan yang dicintai itu gimana sih? Itu Anda berangkat dengan wajah yang senang. Orang ikut Anda gak usah bicara, orang bisa ngikut Anda. Anda akan mikir, ini orang hidupnya enak ini. Siapa yang hidup seperti dia? Ikut orang. Bisa. Dai. Ada yang mubalik menyampaikan. Yang bisa menyampaikan, silakan menyampaikan. Ada alim ini menjawab problematika masyarakat. Urusan fikih, urusan pemahaman Quran, hadis dan sebagainya. Ya ini orang yang belajar ya. Memang orang yang belajar, silakan. Benar paham ya? Jadi sama kita berdakwah niatkan untuk menyenangkan Nabi Muhammad SAW, niatkan agar kita punya kontribusi untuk agama Islam. Islam ini pasti akan jaya, pasti. Kita nggak ragu lagi. Tapi ketika Islam ini nanti berjaya, kita punya kontribusi apa enggak? Itu aja. Makanya jadilah kita orang yang berkontribusi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup. Semoga kajian ini jadi kajian yang berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Terus menjadi orang-orang yang insya Allah punya kehidupan yang berkah. Yang berkah di dunia ini sampai di akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk kali ini gak usah tanya jawab. Untuk teman-teman yang mau gabung ke grup WhatsApp, bisa gabung ke grup WhatsApp ngaji Senin. Nanti itu tertera nomornya itu ya. Ya nanti ada di tertera, Anda bisa gabung ke situ. So, nanti akan kita share semua kegiatan-kegiatan dakwah. Ada kalanya mungkin link YouTube, ada kalanya mungkin gambar mimi, ada kalanya mungkin video singkat, ada kalanya mungkin amalan doa, amalan apapun juga nanti bisa kita share insyaallah. Mudah-mudahan kita semua insyaallah jadi orang yang mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita di dunia ini sampai di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Kita cukup sekian, itu dengan doa Al-Fatihah laftah alaina wa lakum futuhal arifin ya fakihna yakum fitin wa'limna wa iyyakum ta'awil wa dina wa iyyakum tasawwis sabil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi alamin bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa iya dan sangat dengan suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati
طلع على سرائر ونياتي اقضي جميع حاجاتي ياتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي بل جميع حسناتي سامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأسبياك صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.